Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kakak-kakak dari sekolah hari Minggu GKI Agape akan kembali menemani adik-adik semua untuk bersama-sama kita bisa beribadah sekolah Minggu melalui YouTube SAM Agape. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Nah, kalau gitu udah pada nggak sabar kan adik-adik? Yuk kita mulai aja ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya dan Kak Brian undang untuk bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dari lagu yang berjudul Yesus Cinta Semua Anak dan Kudaki-daki Gunung. Yuk kita puji nama Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kita ulangi sekali lagi ya, karena Yesus pastinya cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita lanjut lagu selanjutnya, Kudaki-daki Gunung Semesta. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku salam laut dalam. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulangi sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus beserta aku. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada,
Di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Esther, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan Yesus. Kau tetap memberkati kami, Tuhan Yesus. Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami semua masih bisa menjalankan kegiatan kami hari lepas hari dengan baik tanpa kurang satu apapun, Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas waktu yang indah ini, Tuhan Yesus, sehingga kami semua pada hari ini bisa bersekolah minggu, Tuhan Yesus, walaupun hanya melalui YouTube, Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah sekolah minggu kami ini, Tuhan Yesus, agar bisa berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, jika kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau berkati kami, Tuhan Yesus, agar kami bisa mendengarkannya dengan baik, memahaminya dengan baik, terlebih lagi juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami alaskan dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan, Tuhan tetap memberi kesehatan dan kekuatan untuk kita semua adik, baik kakak-kakak sekolah minggu maupun adik-adik yang ada di rumah. Nah, kebaikan Tuhan itu luar biasa adik-adik, termasuk di saat pandemi kita tetap bisa bersekolah minggu dengan menggunakan media online adik-adik. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan bisa kita dengar pun hanya melalui YouTube SHM Agape. Baik adik-adik, Kak Esther hari ini akan bercerita tentang satu buah tokoh yang menginspirasi untuk kita semua, yakni adalah Ayub. Nah adik-adik, ia adalah seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz. Dia seorang yang saleh dan jujur. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, selain saleh, Ayub ini orang kaya adik-adik. Nah, sudah saleh, orang kaya. Waduh, jadi si iblis nih datang dan ingin mencobai Ayub. Ingin melihat apakah Ayub tetap menjadi saleh meskipun ia menjadi jatuh miskin dan sengsara. Nah, maka ini dia kejadiannya. Pada suatu hari datanglah seorang pesuruh Ayub. Tiba-tiba memberi kabar, Tuan, 500 pasang sapi Tuan dan 500 keledai Tuan dirampas orang Sheba dan para penjaga dibunuh. Hanya saya yang tersisa. Waduh. Terus datang lagi adik-adik. Ada lagi datang pesuruhnya Ayub dan berkata, Tuan, api telah menyambar ribuan kambing dan para penjaga sehingga semua terbakar habis. Hanya saya yang tersisa Tuan. Waduh. Ada lagi adik-adik, datang lagi. Tuan, ribuan unta Tuan dirampas orang Kasdim dan semua penjaga dibunuh. Hanya saya yang selamat. Wah, 3 kali nih adik-adik. Lalu kemudian anak-anak Tuan sedang makan dan minum di rumah si sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari 4 penjuru dan robohlah menimpa anak-anak sehingga semuanya mati. Hanya saya yang selamat. Nah, apa sikap Ayub? Maka berdirilah Ayub. Lalu ia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, hebat adik-adik. Setelah pencobaan datang untuk Ayub, apa kalimat yang dikeluarkan Ayub? Ia tidak marah, ia tidak mengutik Tuhan. Justru ia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
terpujilah nama Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Dalam keadaan yang susah, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak marah-marah. Meskipun kehilangan semua miliknya. Ayub juga tidak marah kepada Allah karena malapetaka yang baru saja ia rasakan. Nah, adik-adik, pernah gak sih adik-adik mengalami kehilangan sesuatu? Mungkin mainan, barang kesukaan. Nah, gimana perasaan adik-adik? Waduh, sedih pasti adik-adik ya. Nah, cerita hari ini kan kita melihat juga Ayub yang begitu sedih ya. Semua ternaknya dibabat habis, mati. Kemudian anak-anaknya juga harus meninggal. Waduh, adik-adik. Dalam peristiwa hidup Ayub ini, ia kehilangan seluruh yang dimilikinya. Nah, adik-adik, di sini ketika dicobai, apa yang menjadi respon Ayub tadi? Nah, masih ingat ya adik-adik ya, ada satu ayat di ayat 21 ya, dikatakan di sana Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, Ayub tidak berkata-kata yang tidak baik tentang Tuhan. Bahkan ia malah menyatakan dia tidak ingin berbuat dosa ketika ia mendapat malapetaka seperti itu adik-adik. Apalagi menuduh Tuhan atas perbuatan yang sebenarnya bukan Tuhan juga yang melakukannya. Nah adik-adik, melalui cerita Ayub ini kita dapat mengambil pelajaran ya adik-adik bahwa Ayub ini orang yang setia kepada Tuhan, tidak mengutuki Tuhan walaupun keadaan hidupnya sangat susah adik-adik saat itu. Nah, Ayub dapat melewati ujian yang berat dikarenakan sikap takut akan Tuhan. Nah, Ayub sadar bahwa dia adalah manusia biasa yang tidak dapat melawan kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan untuk ternak-ternaknya diambil, anak-anaknya diambil, ia tidak dapat menentang itu bahwa itu adalah kekuasaan Tuhan. Dalam penderitaan itu Ayub mempertahankan kesalehannya dan tetap memuji Tuhan. Ingat tadi, terpujilah nama Tuhan kata Ayub. Nah, bersikap bijaksana dan menjaga perkataan yang keluar dari mulut Ayub. Nah, melalui ujian itu Ayub jadi dididik adik-adik untuk mempertahankan kesetiaannya untuk takut akan Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah adik-adik memiliki sikap hidup yang seperti Ayub? Aduh, Kak Esther susah banget itu jadi Ayub. Aku aja dikit-dikit kalau udah marahan sama adik aku, sama kakak aku langsung marahin dia, aku langsung ini dia. Adik-adik gimana nih kalau kita melihat benar-benar bahwa ketika Ayub setia, bahkan di saat perkara sulit, Ayub tetap memuji Tuhan, ia tetap merasakan sukacita adik-adik selama Tuhan masih ada dekat dia. Nah adik-adik, Ayub ini semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan. Nah di hari pendidikan GKE adik-adik, di hari Minggu ini, kakak sekolah minggu di sini mau mengajak adik-adik sekalian bahwa Tuhan bisa menggunakan peristiwa apapun untuk mendidik kita. Tuh adik-adik, jadi kita ini akan terus dididik melalui apapun cobaan yang kita hadapi agar anak-anaknya itu semakin setia. Nah, sikap yang harus ada di dalam diri kita adalah kesediaan untuk patuh atau di bahasa Ayubnya saleh, patuh dan tidak boleh protes ketika kita sedang dicobai oleh Tuhan. Karena itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita adik-adik. Nah, karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Ketika kita dicobai, kita meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan dengan belas kasihannya dan kemurahannya pasti akan menolong kita adik-adik. Termasuk di masa pandemi ini ya adik-adik. Baik adik-adik, itu dia cerita sekolah minggu kita hari ini. Semoga melalui cerita ini adik-adik semua yang di rumah semakin termotivasi untuk menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan Kak Esther. Sekarang tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, buat adik-adik semua yang ingin mengumpulkan persembahannya, bisa dimasukkan ke dalam amplop, nanti dititipkan ke mama papanya,
supaya mama papanya yang mengantarkannya ke gereja. Nah, sembari kita mengumpulkan persembahan kita, Kak Brian ajak kita semua untuk menyanyi dari lagu yang berjudul Kube Persembahan. Kube persembahan dalam Tuhanku dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita ulangi sekali lagi ya. Kube persembahan dalam Tuhanku dan merasa kaya dalam Tuhanku. Iya, puji Tuhan kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kabar ajak kita semua untuk bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terlebih lagi ibadah sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa Tuhan Yesus untuk cerita yang barusan kami dengarkan Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan Yesus agar kami bisa mengerti, memahami cerita yang telah disampaikan kepada kami, supaya itu bisa menambah iman percaya kami kepada Engkau, dan terlebih lagi kami bisa melakukan firman-Mu di kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik Tuhan Yesus, karena kami senantiasa ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus, baru saja kami mengumpulkan persembahan kami, Kau berkati persembahan kami Tuhan Yesus agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, baik itu ayah maupun ibu kami, Kau berkati, berikan mereka umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan juga Kau berkati segala pekerjaan mereka, agar bisa menjadi berkat bagi keluarga kami dan salam berkat juga bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pendidikan kami masing-masing Tuhan Yesus, Kau berkati, berikan kami hikmat, kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami bisa menjalankan pendidikan kami dengan baik. Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan Yesus, tatkala dunia ini sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus agar kami tetap sehat, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami saat ini juga merindukan Tuhan Yesus untuk bersekolah minggu secara langsung dengan tatap muka Tuhan Yesus. Namun karena pandemi ini kami harus menundanya terlebih dahulu Tuhan Yesus. Kami tahu kami rindu juga dengan teman-teman kami. Maka dari itu Kau berkati teman-teman kami sekolah minggu ini Tuhan Yesus, agar mereka selalu sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, puji Tuhan, kita sudah sampai ke penghujung ibadah sekolah minggu kita pada minggu pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang telah setia mengikuti ibadah sekolah minggu kita yang melalui YouTube ini sampai akhirnya sampai berakhir. Nah,
Sekarang untuk menutup ibadah sekolah minggu kita, Kak Brian ajak kita semua untuk menyanyi dari lagu yang berjudul Saya Laskar Kristus. Yuk kita puji nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulangi lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya apa? Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi ya, lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.